Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 6 akan menjelaskan teori kepribadian dari Gordon Allport yang beranggotakan 1. Farah Fajriya, 2. Gesta Oprita, 3. Revan Revelino Putra, dan dosen pengampu Bu Devi Rusli SPC. Sebelum masuk pada materi, saya akan menceritakan biografi singkat dari Gordon Allport. Allport merupakan seorang filsuf Amerika, alumni Harvard dan profesor Harvard, anak bungsu dari pasangan Nellie West Allport dan John E. Allport. Bapaknya adalah seorang dokter dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang religius Protestan. Allport lahir di Indiana tahun 1897 dan dibesarkan di Cleveland. Dia meraih gelar PhD psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Allport merupakan tipe orang yang pintar sehingga dia sibuk dengan pikiran-pikirannya dan dunia sosialnya menjadi terbengkalai. Allport mengidolakan Freud, namun dia tidak terlalu setuju dengan teori psikoanalisis karena pembahasannya mengenai alam bawah sadar. Allport wafat pada tahun 1967 karena kanker hati. Teori Gordon Allport dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Teori Allport disebut sebagai psychology of individual karena Allport menekankan pada keunikan setiap individu. Menurut Allport, setiap orang itu unik. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap karakteristik perilaku dan pemikirannya. Definisi kepribadian ini dibagi ke dalam 4 makna. 1. Dynamic organization. Adanya perubahan dan perkembangan kepribadian saat individu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dalam diri individu ada organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. 2. Psychophysical system. Kepribadian merupakan komponen fenomena yang nyata yang mencakup mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. 3. Determine. Setiap bagian kepribadian berperan aktif menentukan tingkah laku seseorang. 4. Unik atau khas. Tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga tidak ada orang yang memiliki kepribadian yang sama. Proprium atau self, yaitu pribadi yang utuh. Semua fungsi self atau ego, termasuk dalam fungsi ini kesatuan jasmani, identitas diri, citra diri, dan lain-lain. Bersifat tidak konstan, bekerja sebagai pengatur perilaku dan kesadaran. Predisposisi, trait, habit, attitude, type. Karakter yang ada dalam diri sebelum dikeluarkan. 1. Sifat adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Penentu kecenderungan yang bersifat umum dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respon. 2. Kebiasaan seperti traits, namun hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Beberapa habit dapat berkumpul membentuk trait. Misalnya, sejak kecil dibiasakan gosok gigi 3 kali sehari, cuci tangan sebelum makan. Sifatnya adalah kebersihan. 3. Sikap. Lebih umum dibandingkan habit, tapi kurang umum dibandingkan trait. Attitude biasanya berhubungan dengan satu objek tertentu saja dan bersifat evaluatif, pro atau kontra. Misalnya, pro terhadap dosen A dan kontra terhadap dosen B. 4. Tipe. Kategori dan konsep yang jauh lebih luas. Tipe mengelompokkan manusia dalam beberapa jenis atau modal tingkah laku. Namun, analisis tipe sering membuat kehilangan pengamatan mengenai sifat uniknya. Jenis sifat atau trait. 1. Trait umum. Sifat bersama yang dimiliki banyak orang dan biasanya digunakan untuk membandingkan orang dari budaya berbeda. Perilaku yang dimiliki secara komunal atau bersama. Contoh, orang Batak adalah orang yang tegas. 2. Trait individual, yaitu manifestasi trait umum dalam diri seseorang, sehingga selalu unik bagi orang itu. Sifat ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Contoh, saya orang Jawa jadi saya harusnya punya kelembutan orang Jawa, tapi dengan versi saya.
Trait individual ada 3. 1. Disposisi kardinal. Sifat luar biasa, khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Disposisi ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Misalnya, narsis dan hedonis. 2. Disposisi sentral. Kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Misalnya, ambisius, jujur, senang, berkompetisi, dan lain-lain. 3. Disposisi sekunder. Sifat yang tidak umum dan tidak relevan untuk menggambarkan kepribadian. Sifatnya tidak menyolok, jarang digunakan dan hanya digunakan pada waktu tertentu. Misalnya, A itu wanita yang sabar, disposisi sentral. Namun pada suatu hari, seorang teman menghina orang tuanya. Maka A marah meledak-ledak, disposisi sekunder. Motivasi. Motivasi merupakan hal yang paling mutlak dan harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas sehari-hari. Tanpa adanya motivasi, pekerjaan seseorang akan sulit untuk mencapai kesuksesan. 2 ciri motivasi Allport. 1. Menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi. 2. Pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan sebagai dasar motivasi. Otonomi fungsional. Dalam motivasi terdapat otonomi fungsional, yaitu motivasi awal seseorang dapat berubah ketika seseorang menemukan hal baru dari kebiasaannya. Kematangan seseorang diukur dari seberapa jauh motivasi menjadi fungsional otonom. 2 tingkat otonomi. 1. Kebiasaan. 2. Minat. Jenis otonomi fungsional. 1. Perseveratif fungsional autonomi. Artinya, kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku yang masuk dalam kategori ini adalah perilaku yang berulang dan rutin. Misalnya, minum kopi untuk mengatasi rasa kantuk, namun setelah itu, kita minum kopi bukan untuk rasa kantuk lagi, tapi karena sudah terbiasa. 2. Propriety fungsional autonomi, yaitu kecenderungan yang sesuai dengan inti kepribadian, seperti minat yang dipelajari, nilai, sentimen, tujuan, motif, pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, atau gaya hidup. Perkembangan kepribadian. Usia 0-3 tahun. 3 proprium. 1. Sense of bodily self, yaitu kesadaran tentang fisik, misal ini tanganku. 2. Sense of continuing self-identity, kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. Misal, anak menyadari bahwa usianya yang ketiga, ia masih merupakan orang yang sama dengan waktu usia 1 atau 2 tahun. Self-esteem, yakni berkembangnya perasaan bangga akan kemampuan diri. Usia 4-6 tahun. 2 proprium. Extension of self, yaitu kesadaran akan keberadaan objek dan orang lain. Misal, itu buku, itu makananku, dan lain-lain. Self-image, kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Usia 6-12 tahun. 1 proprium. Self as rational cooper, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Usia remaja. 1 proprium. Propriate striving, yaitu kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Allport meyakini bahwa ketika orang dapat buat rencana jangka panjang, maka bangunan self menjadi lengkap. Usia dewasa. 1 proprium. Self as knower, yaitu kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari 7 aspek sebelumnya. Kepribadian yang sehat dan matang. 1. Memiliki perluasan perasaan diri. 2. Memiliki hubungan hangat dengan orang lain. 3. Memiliki rasa aman secara emosional. 4. Memiliki persepsi realitas. 5. Memiliki keterampilan. 6. Memiliki pemahaman diri. 7. Memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Psikopatologi dan perubahan perilaku. Psikopatologi adalah bidang yang mempelajari patologi atau kelainan dari proses kejiwaan. Menurut Allport, terapi terbaik adalah memberi cinta dan menerima cinta. Kalau cinta itu relasinya adalah hal-hal yang baik saja, sedangkan benci relasinya adalah hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami kelompok 6. Semoga dapat dipahami dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.